Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Ya, alhamdulillah masih bisa bertemu dengan saya, Hadi Gumilang di acara Ulasku, Ulas Buku. Jadi memang ini acara yang sengaja saya bikin buat mengulas buku-buku ya. Baik buku itu nanti ada puisi, cerpen, novel, non fiksi dan lain sebagainya yang dikirim oleh teman-teman ke saya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan ada apa namanya ilmu-ilmu yang bisa diambil gitu ya dari apa yang kita ulas bareng-bareng nanti itu. Oke, untuk ulasan hari ini ada bukunya Kepak Cahaya, sebuah buku puisi yang ditulis oleh Rafif Amir. Siapa itu Rafif Amir? Nah, Rafif Amir itu dulunya adalah Ketua Forum Lingkar Pena Jawa Timur dua periode. Bayangin dua periode berarti 4 tahun ya. Dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, sekarang pria yang akrab disapa Babe ini aktif sebagai pengurus Badan Pengurus Pusat Forum Lingkar Pena di divisi bisnis. Jadi dia otaknya otak bisnis gitu kan, ya itu luar biasa. Nah, buku yang saya pegang ini adalah buku kumpulan puisi yang dia berikan secara spesial ketika saya ada kunjungan ke Malang mewakili pengurus pusat yang waktu itu kalau tidak salah ada Muskerwil, Musyawarah Kerja Wilayah, sekaligus pemandatan atau istilahnya penetapan kalau FLP Jawa Timur itu insya Allah akan menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional kelima FLP tahun 2021 yang akan datang. Mohon doanya ya. Oke, ini buku adalah buku kumpulan puisi ya. Ini menarik ya. Ini menarik. Dari sampulnya aja udah menarik ya. Ini sampulnya itu dari lukisan yang dibuat oleh John James Audubon. John James Audubon. Dia itu seorang apa namanya? Dia itu seorang ahli burung ya. Kemudian seorang pelukis juga seorang naturalis juga. Nah, si Audubon ini dia membuat sebuah buku monumental tentang burung-burung yang ada di Amerika Utara. Judul bukunya itu atau judul buku lukisannya itu adalah The Birds of American. Itu dari tahun 1827 kalau tidak salah sampai 1839. Itu luar biasa si Audubon ini. Saya juga sempat baca-baca tentang profilnya dan memang dia bagus ya, keren ya, bisa menjadi rujukan memberikan warisan pengetahuan dalam dunia perburungan gitu kan ya, ahli burung gitu kan. Nah, saya lihat dulu dalamnya ya. Oh, bukan dalamnya, ini ada testingnya dulu. Ini testingnya pertama dari Kartini Ayu, penyair Lumajang. Dia itu menulis, ada beberapa filosofi yang dapat kita jadikan renungan, sekaligus ajaran dalam buku kumpulan puisi Kepak Cahaya. Bahwa hidup sebenarnya adalah cinta yang tidak saja berbicara tentang kelemah lembutannya, tetapi juga tentang kecaman. Seperti apapun sisi yang dapat kita lihat dan cerna, pada akhirnya semua kembali pada zikrullah. Zikir kepada Allah, mengingat Allah, luar biasa. Kemudian ada Real Teguh. Ini penulis Mahabasuci ya di sini. Real Teguh berkata, untuk segenap cinta, sehimpun puisi Kepak Cahaya mengalirkan energi sepenuh rasa. Kita bisa menikmati sajian puisi yang lahir
dari kebeningan nurani dengan semangat puitik dan artistik. Terus ada Hidayat Nur. Dia itu award dari LPDP Republik Indonesia, juga anggota Forum Lingkar Pena juga ya. Penulis kumpulan puisi 30 menit. Dia berkata, dalam puisi, diksi-diksi bukan sekedar perkara rima dan permainan kata. Rapip Amir menggunakannya untuk melukis perasaan, lalu renungan, lalu pikiran-pikiran, juga kenangan-kenangan yang hendak dibuang. Begitu. Wah, ini apa namanya, endorse atau testimoninya juga udah keren nih, bikin penasaran isinya seperti apa. Jadi puisi ini tampak tebal gitu kan ya. Untuk sebuah buku puisi yang sepengetahuan saya buku-buku puisi itu rata-rata tipis ya. Ini tampak tebal karena memang Rapip Amir apa istilahnya menyulapnya dengan waktu pas saya nanya ke Babe itu, "Be, ini kok tebel banget gitu kan ya." Padahal ternyata kalau saya lihat isinya itu hanya 181 halaman gitu kan. Tapi kok tampak tebal. Jadi Babe itu punya rahasia. Nih rahasianya memang ini ya bocor juga berarti ya sekarang. Pakai kertas novel yang tebal gitu. Jadi tampak tebal. Wah, ini keren ya. Idenya bagus sekali nih buat para penyair atau yang suka bikin puisi ya, biar bukunya gak tampak tipis tuh bisa ditebelin gitu kan ya dengan memilih kertas novel yang tertebal gitu kan ya yang ada gitu. Kita lihat ya, ini ada tanda tangannya tuh. Tanda tangan dari Babe buat saya, buat Kang Hade. Malang 29 Februari 2020. Jadi memang saya berangkatnya waktu itu bareng istri juga gitu kan ya, sekalian jalan-jalan gitu. Ya nggak apa-apa dong jalan-jalan. Itu sebelum corona merebak di Indonesia. Jadi alhamdulillah sebelum corona merebak kami bisa jalan jauh ke Malang, ketemu dengan Babe Rapip dan teman-teman para Lingkar Pena Jawa Timur waktu itu yang luar biasa keren banget gitu kan ya. Nah, buku ini diterbitkan oleh Penerbit Satu dari Sidoarjo ya. Cetakan pertamanya bulan Februari 2019. Ini cetakan pertama ya, cetakan pertama dipenerbitkan oleh Penerbit Satu dari satu, bukan Sato ini. Satunya pakai aksara jadul ya, jadi Satoe gitu kan. Satu, Penerbit Satu. Februari 2019. Ya. Jadi waktu dikasih ke saya tuh di Malang bulan Februari 2020 itu sudah 1 tahun yang lalu gitu kan ya. Buku ini berisikan 119 puisi itu. Saya sudah hitung semuanya. 119 puisi terbagi dari beberapa subtema. Yang pertama itu untuk Tuhan, untuk cinta, untuk negara dan bangsa dan juga untuk keluarga dan sahabat. Ya. Dari beberapa dari seluruh puisi ini saya menikmati banyak sekali puisi ya. Di sini saya akan nukil ya, akan ulas ada di beberapa puisi yang saya tandain di sini ya. Masing-masing dari subtema itu saya ulas satu insya Allah, yaitu dengan perenungan saya sendiri lah, katakanlah seperti itu ya, perenungan saya sendiri. Jadi Babe nih kalau nanti tafsiran puisinya itu tepat ya alhamdulillah, kalau ternyata nggak tepat ya maafin lah, gak apa-apa kan gitu. Puisi pertama yang akan saya bacakan itu dari puisi yang bertema untuk Tuhan ya. Bertema untuk Tuhan itu ada banyak puisinya sekitar 22 ya.
sekitar 22, betul kan? Saya jangan sampai lupa nih. Iya betul, 22 puisi yang bertema tentang Tuhan. Nah, puisi yang akan saya bacakan ya buat teman-teman semua di sini. Judulnya Bertemu Tuhan. Seperti Musa, tak kala mendekap Bukit Tursina, aku mendekap bukit-bukit cinta. Setelah lelah menyusuri padang makrifat dan laut luka, maka antara aku dan Tuhan tinggal sejengkal. Sebelum tiba-tiba tubuhku terjungkal. Seperti Muhammad tak kala bermukim di Gua Hira, mundajatku di lorong-lorong gelap, tapi Jibril tak ada. Hanya aku membaca lembaran-lembaran nikmat dengan cinta sebagai penerangnya. Aku menatap cipta, mengeja tanda, mengitari lekuk maha. Sebab tak ada lagi selainnya. Sidoarjo, 11 Juni 2011. Ini puisi yang luar biasa ya. Teman-teman, ini puisi yang luar biasa. Ini adalah puisi sufistik menurut saya itu ya. Saya bisa merasakan ada aura akhfianya gitu. Akhfia itu ya orang-orang yang tersembunyi, ya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari hingar-bingar dunia gitu kan ya. Babe ini menulisnya enak banget gitu kan ya. Di bait-bait pertama gitu kan ya tentang Musa ini ya. Babe itu menggambarkan Musa memang Musa memang nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan berbicara langsung di Bukit Tursina, Musa dengan Tuhan. Nah, sebagai seorang manusia, Babe di sini menuliskan, maka antara aku dan Tuhan tinggal sejengkal. Udah deket banget gitu kan. Setelah menjalani sebuah perjalanan panjang yang penuh luka, penuh makrifat dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba ada plot twistnya. Sebelum tiba-tiba tubuhku terjungkal. Seakan-akan memang kita manusia gitu kan ya. Memang belum pantas untuk bisa dekat dengan Tuhan. Tidak pantasnya seperti apa mungkin ya karena dosa, karena khilaf, karena memang masih ada salah, sehingga kita terus harus menyucikan diri, mentazkiyatun nafs seperti itu. Kemudian di bait kedua ini saya merasakannya ada seperti sebuah rindu. Rindu itu memang sebuah residu ya. Rindu itu bisa menyisakan sesuatu dan tergantung bagaimana kita menyikapi rindunya. Ada rindu yang bisa disikapi dengan positif, ada rindu yang kemudian menjadi hal-hal yang negatif. Dan Babe di sini menggambarkan rindu tentang Muhammad ya, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai sesuatu yang positif gitu kan ya. Babe mengibaratkan gitu kan ya, perjalanan doa seorang manusia itu, doa kita itu seperti lorong-lorong gelap yang mendaki Gua Hiro gitu kan ya. Dimana kita sendiri tahu kan kalau Gua Hiro itu adalah tempat pertemuan sakral gitu kan ya. Pertemuan akbar dari Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dari Allah, Iqra itu kan. Tapi doa kita, doa manusia itu seperti menghadapi lorong gelap sehingga di Gua Hiro itu tidak mendapatkan atau tidak bertemu sesuatu. Tidak mendapati wujud atau fisik Nabi Muhammad. Tapi itu tidak jadi soal. Itu adalah sebuah rindu.
Karena kita bisa membaca tentang Nabi Muhammad, bisa membaca tentang syariat dan lain sebagainya itu dari lembaran-lembaran nikmat kata Bebe gitu kan ya. Lembaran-lembaran nikmat dengan cinta sebagai penerangnya. Gitu. Jadi menurut saya bertemu Tuhan ini ya teman-teman semua ini adalah puisi sofistik gitu kan ya. Yang menceritakan tentang rindu dan ketidakpantasan gitu kan. Rindu kepada manusia terbaik dan ketidakpantasan untuk merasa diri sebagai hamba yang baik gitu kan ya. Tapi itu tidak menjadikan kita sebagai sosok yang menyerah gitu kan ya. Justru itu menjadikan kita menjadi sosok yang berusaha untuk mencapai kerinduan itu dan ibadah itu. Kemudian puisi selanjutnya yang akan saya baca itu yang bertema cinta gitu kan ya. Sebentar, saya buka dulu. Saya bacakan ya. Judulnya Mawar. Ada perih pada sekuntum kenang. Ia mekar belasan tahun lalu. Sebelum layu, menyisakan tangkal duri pada senyum bapak ibu, juga aku. Gegugur mawar itu kurangkum lewat lagu, tembang cinta nostalgi yang selalu dikulum bapak ibu di penghujung kanak-kanakku. Kini semuanya hanya sejarah. Kini semuanya hanya kisah. Sejarah harus kulipat dengan mata basah. Biarlah. Kumaknai pisah yang mencipta rentetan tragedi ini dengan pucuk kasturi yang hinggap di ujung duri senyumku, senyum bapak, dan senyum ibu. Jakarta, 30 Mei 2011. Nah ini yang kedua puisi cinta, ya maksudnya itu puisinya dimasukkan dalam tema cinta, tapi ternyata ya saya rasakan justru ini ada sebuah sesal gitu tentang sesuatu yang pernah singgah tapi kemudian hilang, itulah sesal. Tentang sesuatu yang pernah singgah kemudian hilang, itulah sesal. Menjadi kenangan yang mungkin tidak bisa kita ulangi lagi, kita reka ulang lagi. Kalaupun misalnya kita berusaha untuk kembali ke masa lalu, itu rasanya tidak akan lagi sama. Rasanya sudah berbeda. Babeh menulis ini menurut saya seperti itu. Dia menuliskan ada pucuk kasturi yang hinggap di ujung duri senyumku. Jadi pucuk kasturi itu kan wangi, gitu kan. Aromanya wangi, tapi ia hinggap itu pada duri senyumku. Gimana itu senyumku yang pernah? Gimana sebuah senyum yang penuh duri gitu kan? Senyum sakit gitu kan, perih gitu kan. Ya seperti ini yang saya rasakan ketika membaca puisi Mawar ini ya. Mawar berduri gitu kan ya, mawar berduri gitu. Ya seperti indah, tapi tidak untuk dipegang gitu kan. Karena ia di batang-batangnya itu ada duri gitu. Ya, seperti itu tafsir saya tentang puisi Mawarnya Babeh ini ya. Lalu puisi yang ketiga itu puisi tentang untuk bangsa dan negara gitu kan ya. Saya buka dulu. Saya bacakan ya. Judulnya Cerita Dua Lelaki. Dua lelaki yang seorang mengucurkan darah, seorang lagi rebah dengan lubang di kepala.
Mereka saling membunuh dengan cara berbeda. Seorang menebaskan pedang dengan aram menyilang. Seorang lagi menembak tepat di atas pelipis mata. Dua lelaki mati. 2 jam sebelumnya, mereka meneguk kopi sama-sama, lalu terlibat sengketa kata. Dua lelaki bertemu, sekedar membincangkan sepotong roti dan perempuan. Mulanya biasa saja, kemudian kopi panas membuat hati mereka kian panas. Diam kau lelaki kurang ajar, kata lelaki pertama. Kau yang diam, setan. Lelaki kedua membalas serupa. Dua lelaki memperebutkan seorang perempuan dan sepotong roti. Tapi secangkir kopi tetap mereka hirup berdua. Sidoarjo, 19 September 2011. Cerita dua lelaki. Ini saya punya tafsiran sendiri ya pada beberapa frasa yang Babe tulis di sini. Dua lelaki bagi saya ini adalah sebuah koalisi. Sebuah koalisi ya. Koalisi politik di mana memang yang namanya politik ada berhubungan dengan kepentingan gitu. Kita bisa akur kalau kepentingan sama dan akhirnya berpisah kalau kepentingannya sudah berbeda. Sebagaimana dua lelaki ini. Secangkir kopi yang mereka teguk adalah hasil dari kerja mereka. Ya, secangkir kopi yang mereka teguk adalah hasil dari kerja mereka. Tapi kemudian ketika tegukan itu sudah berbeda rasa, dalam obrolan-obrolan itu ada sengketa kata gitu kan. Sengketa kata sehingga membuat keduanya saling melukai, berpisah, renggang lagi. Ya, apa yang membuat mereka bersengketa? Ada dua, sepotong roti dan perempuan. Bagi saya, sepotong roti itu adalah kekuasaan dan perempuan itu adalah negara. Kan ada istilah perempuan itu adalah tiang negara. Jadi sepotong roti itu adalah kekuasaan yang sedang mereka bicarakan. Ini bagaimana-bagaimananya, dan perempuan itu adalah negara. Bagaimana negara ini mau diatur oleh mereka berdua. Tapi mereka berdua tidak akur hingga akhirnya bersengketa kata, kemudian saling bertikai, berantem, dan saling berdarah. Entah ini darahnya asli atau darah sekadar metafora, tapi akhirnya mereka renggang. Gara-gara memperebutkan kekuasaan dan negara. Ini kritikan ya dari Babe terhadap situasi negeri kita, itu dalam bahasa saya gitu. Keren puisinya. Jadi seperti itu tafsiran saya, sepotong roti itu adalah kekuasaan dan perempuan itu adalah negara. Dan puisi yang terakhir yang akan saya baca itu adalah puisi dari subtema tentang keluarga dan sahabat-sahabat Babe. Saya baca puisi-puisi itu berisikan tentang keluarga, tentang istrinya, tentang anak-anaknya, tentang beberapa sahabat, tentang orang tua sendiri juga seperti itu. Jadi Babe mengabadikan mereka itu dalam catatan puisi, itu dalam tulisan-tulisan itu luar biasa. Ya, memang tulisan itu bisa membuat suatu itu abadi ya. Dalam istilah itu ada namanya skripta manen verba valen. Ya, tulisan itu mengabadi, bahasa itu menguap. Saya buka dulu ya. Judul puisinya Sinta. 1. Jadilah seperti Albana, tulismu pada lembar pertama kitab cinta yang kudekap penuh bangga, lalu tak terasa luruh hujan dari dua mata. 2. Kau telah membaca ayat-ayat langit dan menuliskannya pada sepi, maka sepi merekah dan cahaya memancar dari celah kelopaknya. 3. Dan pada malam yang mencipta sejarah, kau terpilih sebagai pemimpin para pejuang yang menjadikan kata-kata sebagai darah, yang menjadikan cinta sebagai napas, lalu bergerak bersama mengukir peradaban.
keempat. Maka puisi seperti tak pernah selesai menyampaikan salam takjim pada wanita yang kutitipkan namaku padanya untuk diterbangkan ke langit maha bersama doa-doa. Sidoarjo, 2 September 2013. Teman-teman, siapa Kak Sinta? Iya, buat anggota para melingkar pena, Sinta itu bukan nama yang asing gitu kan. Sinta di sini adalah, menurut saya adalah Sinta Yudisia, Ketua Umum Forum Lingkar Pena yang ke itu 23 keempat yang terpilih pada Munas Bali 2013. Jadi Forum Lingkar Pena itu ketua umum pertamanya itu Mbah Helvi Tiana Rosa 2 periode. Kemudian 2005 sampai 2009 itu dosen Unpad, seorang doktor Unpad, Kang Irfan Hidayatullah, ya. Jadi ketua pertama ada seorang doktor dari sastra Universitas Negeri Jakarta, Mbak Happy Tiana Rosa. Kemudian yang kedua doktor Unpad, Kang Irfan Hidayatullah. Kemudian yang ketiga itu dokter juga Mbak Intan Sapitri atau Mbak IJ Jatul Jannah gitu kan ya. Kemudian yang keempat Mbak Sinta Yudisia 2013 sudah boleh 19 dan 2019 2021 nanti itu Mbak Api Pafra atau Yani Mulati Ahmad. Ini puisi tentang Mbak Sinta itu luar biasa ya. Saya nanti akan bilangin sama Mbak Sinta, Mbak ini puisinya ada di sini nih, gitu kan. Ya, ini ada kalimat dan pada malam yang mencipta sejarah kau terpilih sebagai pemimpin para pejuang. Ini pasti 2013 di Bali nih, pasti di situ. Jadi puisi ini mencatat sejarah itu, sejarah didaulatnya seorang Sinta Yudisia menjadi ketua umum Forum Lingkar Pena gitu kan 2013. Jadi puisi itu bisa mengabadikan banyak hal ya teman-teman. Puisi itu bisa mengabadikan banyak hal tentang cinta, peristiwa, kemudian momentum, tragedi, kenangan, masa lalu, masa kini, masa depan, harapan, mimpi dan sebagainya. Dan Babe Rapip Amir itu apa namanya menghimpun semuanya itu dalam buku puisi ini. Seperti itu yang bisa saya ulas untuk puisi Kepak Cahaya dari Rapip Amir alias Babe gitu kan ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa menikmatinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan juga bagikan ke teman-teman yang lainnya supaya acara ulas buku ini bisa terus eksis ya, bisa terus bertahan dan berjalan lama sampai ke depannya. Dan buat teman-teman semua yang ingin bukunya diulas oleh saya, silahkan bisa kirim ke alamat rumah saya di Perumahan Gria Ranca Indah 3, Blok E1 nomor 18 ya, Desa Jilegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Badung, Provinsi Jawa Barat. Untuk nomor telepon saya 0838 2094 9011. Terima kasih atas kesediaannya sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Itu yang tadi saya bilang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.